Berkatu dan CEO Web Desa Ngrudo, di mana Web Desa Ngrudo sudah 2 kali jadi juara 1 di tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Maka hari ini tadi di acara upacara Hari Pahlawan di Pendopo Kabupaten Ngawi, Mas Arif mewakili saya untuk menerima piagam penghargaan dari Bupati Ngawi. Mohon maaf Pak Bupati, saya tidak datang, padahal saya tadi lari-lari di alun-alun dan tidak ada kabar. Yang penting Ngrudo tetap menjadi yang terfavorit untuk sistem informasi desa dan web desanya. Terima kasih Mas Arif. Ngrudo makmur, yes you, oke deh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibutuhkan lahan sekitar lebih dari 6 hektar. Singkat kata singkat cerita, sekarang orang Ronggi itu sudah tidak punya sawah populer lagi dan sawah berang lagi di wilayah Desa Ngrudo, karena sawah orang Ronggi sekarang jadi asrama yang nama 12. Hanya sebagian kecil yang punya sawah di situ. Sekarang ini, kalau cuma masih ada di Tuale, kalau Ngrudo ada di Blok Tanggul, Pojok Mojorjo juga masih ada, apalagi Pojok dan Blangol. Antara sawah dengan pemukiman warga itu berdekatan, sehingga pemetaannya gampang. Nah, pada saat prosesi pembebasan tanah itu ada 2 tanah yang terkena, yang kaitannya dengan hak desa. Ada tanah dari Bayan Mukayat atau siapa Pak? Ingat? Mukiat, dan ada galon saluran yang dikumpulkan jadi milik desa untuk perbaikan dan rehab kantor desa. Singkat kata singkat cerita, ada tanah atas nama Bapak Sastro Sudarmo yang berlokasi di Jalan Suryo yang berdekatan dengan pondok atau STM pertanian, di mana disinyalir tanah itu adalah tanah pengganti dari bengkok Pak Mukiat yang terkena pembebasan untuk kepentingan Hankam, yang dalam hal ini untuk pembangunan asrama Yun Armet 12. Singkat kata singkat cerita, karena saksi-saksi hidup yang tahu benar proses itu sudah banyak yang meninggal, dan bukti-bukti pendukung pun setelah kita evaluasi, kita telaah, kita simpulkan, ada debatable. Debatable itu ada perdebatan antara ahli waris Mbah Sastro Sudarmo dengan pemerintah Desa Ngrudo. Di sana saya pajang dan saya pasang nama mantan-mantan kepala desa yang pernah menjabat di wilayah Desa Ngrudo. Tetapi generasi sebelum Mbah Sastro Sudarmo, sebelum tahun 60, kita tidak bisa temukan foto yang kita punya dari ahli warisnya. Singkat kata singkat cerita begini, peralihan zaman Pak Joko dan Mbah Sastro di tahun 1991, proses ini tidak clear. Proses antara persengketaan keluarga Mbah Sastro Sudarmo dengan pemerintah desa tidak clear. Masa peralihan dari Pak Joko ke Pak Joni tahun 1999 juga belum clear. Masalah di tahun 2007 ada Satrio yang tersingit itu Satrio didelik, moro-moro mulai ke Surabaya 1 bulan jadi lurah. Kalau Satrio piningit SBY, kalau saya tersingit dengan ini betul SBY tadi. Oke. Nah, saya tidak tahu problemnya apa, bla 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 bla, tapi saya berusaha menghadirkan mantan-mantan kepala desa saat itu, Pak Joko, Pak Joni. Saya kumpulkan di kantor, saya coba untuk menyelesaikan problem ini. Ternyata problem ini kalau kita kumpas tuntas, kita bahas habis itu bebasan ngeret carang teko pucuk. Nah, ini prosesnya panjang. Masyarakat sudah terlanjur tahu tanah itu tanah desa. Tanah Karangan Tarung lah, harus kita pertahankan bla 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 bla. Nek sidang piye sing makili sapa, biaya sidangnya bagaimana? Desa tidak punya biaya. Karena kalau sidang itu selalu nyun sewu.
pembiayaan dan menghadirkan saksi-saksi. Waktu itu saksi yang masih hidup Pak Budiono dan Pak Wamli. Nah, Pak Wamli alhamdulillah masih sehat, Pak Budiono sudah meninggal. Yang lain sudah tidak ada semuanya. Ini saya ceritakan biar panjenengan pirsa semuanya. Singkat kata singkat cerita, di era kepemimpinan saya tahun 2007 sampai 2013 pernah gelar perkara di Polres Madiun, di Polwil Madiun pada saat itu. Juga tidak ada proses penyelesaian masalah yang sesuai diharapkan. Masing-masing masih punya bukti dan masing-masing sama-sama kuat argumentasinya. Dari pihak ahli waris atas nama Mbah Sastro Sudarmo, sehingga ahli waris mempertahankan itu milik orang tuanya. Karena secara hukum ketika sertifikat itu atas nama si A, ketika si A sudah meninggal dunia, maka hak warisnya jatuh di ahli warisnya. Bisa pun juga dari tembung jarini dan lain sebagainya. Saya teruskan. Di era pemerintahan saya yang periode pertama, saya memang sengaja wait and see, menunggu dan melihat perkembangannya. Nah, tapi ini sangat membebani bagi saya. Di sisi lain, saya sebagai kepala desa, di sisi lain, saya sebagai ponakan beliau. Waktu itu zaman Mbah almarhum Bapak Sukoco DS. Saya harus berposisi di tengah-tengah. Meskipun saya keluarga besar, maka tidak serta-merta saya berada di pihak keluarga almarhum Mbah Sastro Sudarmo. Pun meskipun saya berposisi di pemerintah desa, maka saya harus benar-benar berdiri tegak di tengah-tengah sebagai kepala desa. Kalau rakyat, beliau Badrun. Yang maha membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqarribal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kita coba sondingkan beberapa informasi dari sesepuh-sesepuh untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi kuncinya, jadi apapun jangan meninggalkan wong tua, begawan. Di desa itu siapapun pemimpinnya jangan meninggalkan begawan. Dusun pun juga seperti itu. Ajak komunikasi sesepuh-sesepuh. Jadi sesepuh beda nek wong tuwek niku nek ajak komunikasi wis ora iso, karena tuwek niku untune wis entek, isane mewak-mewek, tapi nek wong sepuh sesepane ampuh. Solusi pasti ada. Nah, solusinya bagaimana? Ikhtiar, pendekatan, dan disertai doa. Akhirnya kita komunikasi dengan Pak Bambang. Kebetulan Pak Bambang bercerita A sampai Z. Kita komunikasi dengan pengusaha. Di sini ada pengusaha namanya Pak Wasing, Pak Bambang ya. Cari solusi yang terbaik seperti apa. Kita komunikasi dari sepuh-sepuh dan lain sebagainya. Daripada ini sedih tidak berujung, desa tidak bisa mengerjakan tanah yang menurut rakyat itu milik desa, pun demikian ahli waris, sampai kapan ini terus seperti itu gitu. Akhirnya kita komunikasi dengan Pak Wondo setelah almarhum meninggal. Alhamdulillah bisa mencari titik temu, kita bisa bernegosiasi. Akhirnya sepakat sesuai dengan petunjuk beliau, ya ini dijual aja. Waktu itu kita gambling. Kalau pihak pemerintah kecamatan dan pihak kabupaten tidak mengizinkan, kita sendiri nanti akan negosiasi dengan pihak kecamatan dan pihak kabupaten. Karena solusi dan eksekutor di bawah adalah tetap kita ujung tombaknya. Karena di atas itu tidak tahu alurnya, tidak paham historisnya. Nah, singkat kata singkat cerita, nanti dijual berapa, dapat uang berapa, 500, itu uang dibagi biak, 750 ke sesuai atas nama ahli waris Mbah Sastro Sudarmo, 750 ke desa. Nah, desa ini saya tugaskan beberapa orang untuk mencari tanah pengganti. Ada teman-teman Kasun, ada Pak Bupati Sumadi. Artisnya ini sebenarnya yang harus tahu juga menceritakan kronologisnya. Bunda, biasa nek pun selesai masalah dia itu pemain di belakang layar, jadi tidak pengen di
nanti suatu saat tanah di situ itu dibangun sebuah bangunan atau digunakan untuk kepentingan apapun, itu sudah bukan lagi urusan desa dan urusan Pak Wondo, sudah bukan urusan desa dan urusan ahli waris Mbah Sastro Sudarmo, itu urusan pemilik tanah yang sekarang. Informasi sudah oper beberapa kali kok. Jadi pertama dibeli oleh bukan tukang jagal, Pak Puji. Pak Puji meninggal, almarhum, baru beberapa bulan beli tanah itu meninggal. Terus akhirnya disita bank, dibeli Pak Jumirin. Nah ini informasi Pak Jumirin untuk mencalonkan bupati kemarin itu dijual ke MPM Motor, tapi tidak semuanya, bagian. Wih ini kemat lari lebih berapa kok? 30 kali 90. Lalu? Buka mau? Wis pokoknya itu saya ceritakan semuanya pada panjenengan dengan harapan apa? Kalau nanti ada yang tanya, loh kita karang tarung. Terus ketika sama-sama. Betul apa Pak? Komando. Menangan menikah Pindo. Itu pagi saksi sejarah, Bu. Pak Cari mantan. Pak Kianto monggo. Loh, dengan saya enggak Pak? Monggo. Monggo Pak Ki. Betul foto Pak Ki. Kalian juga tahu proses. Yang dulu itu bengkoknya untuk lapangan. Nah begitu muncul Pak Caleg yang baru, karena Pak Caleg dulu kan PNS. Begitu muncul Pak Caleg yang baru, bisa keliling Pak Mami. Itu sejarah ini biar tidak hilang. Begitu dapat hibah dari keluarga Mbah Sastro, bengkoknya itu untuk bengkok Pak Sekdes, selain bengkok yang di Tanggul sana. Terima kasih, kembali lagi saya aturkan kepada Pak Suwong Desa, Pak Badrun dan semuanya. Terima kasih pada panjenengan semuanya. Ini untuk Pak RT yang baru dan Pak RT yang lama yang masih jabat. Mohon nanti ditata sing apik, kalau tata ditata orang rembuk dirembuk. Kalaupun memang reorganisasi itu berjalan di tengah jalan, maka honor yang diterima nantinya loh, bukan nanti loh ya, nantinya. Kalau nantinya itu bulan depan bisa, kalau nanti berarti setelah acara. Besok bisa ngebon neng DRI. Itu kalaupun reorganisasinya berlaku semenjak bulan apa ya dibagi. Nanti 1 tahun ketemunya uang berapa dibagi 12 bulan.